Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul bersama dengan niat bersama dan tujuan yang sama, yaitu mempelajari kitab yang telah saya share tadi ya, baru di-share. Nah, ini sebenarnya kajian ini sudah berjalan selama beberapa bulan gitu di Bait Al-Hikmah bersama Nasyiatul Aisiyah. Nah, kemudian setiap hari Rabu itu kita ngaji bersama, Rabu sore, mungkin ada teman-teman setelah Ramadan bisa join gitu. Nah, Rabu sore kita selalu ngaji kitab, tapi judulnya bukan yang ini. Nah, judul yang lainnya yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian Mbak Rina menawarkan, dari Rahma ID menawarkan kepada kita gimana kalau kolaborasi dengan Rahma ID selama Ramadan, sehingga kajiannya beralih ke kajian Ramadan ini. Sehingga yang Rabu itu kita off-kan dulu sementara untuk Ramadan, karena biasanya habis asar itu pada ini ya, ribet nyiapin buka atau yang lainnya gitu, sehingga kita pindah ke pagi hari gitu, dan satu minggu bisa kita laksanakan 3 kali. Semoga ini bisa berjalan lancar dan pesertanya juga semakin bertambah ya. Kalau di ngaji kitab dulu pertama itu masih ada 80-an sampai 90-an peserta, dan akhir-akhir ini tinggal 20-an. Nah, itu berarti semakin ke depan ya, softnya itu semakin di depan. Kita nggak tahu ya ini nanti hari pertama ini seperti ini, ada beberapa ini, ada 15-an partisipan, semoga nanti sampai akhir Ramadan masih istiqomah. Nah, teman-teman sekalian, ini kita akan diasuh ngaji kitab ini oleh Ustadzah Nailatul Fitri Az-Zakiyah. Beliau ini adalah founder, penggagas tahfidz Quran tematik. Jadi teman-teman, di Malang ada Bait Al-Hikmah yang ini ya, konsisten ngopeni teman-teman anak muda gitu yang ingin belajar tahfidz. Tapi kalau untuk ngafalin semua se-Quran ini kan susah. Nah, ini makanya bertema, ada kisahnya, itu juga untuk anak-anak kecil sangat ini ya, menarik sekali. Beliau juga mengasuh banyak sekali ratusan peserta, bahkan yang ada di luar negeri pun juga tidak berhalangan untuk ikut program tersebut. Nah, kemudian pada pagi hari ini Bu Laila alhamdulillah sudah berkenan hadir dan mengasuh ngaji kitab ini bersama. Langsung saja saya berikan sepenuhnya waktu untuk Ustadzah Lailatul Fitri ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya terdengar? Sudah, Mbak La. Terdengar. Oke, ya sip. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Teman-teman dan ada Ibu dari Aisyah ya, ini saya lihat ada beberapa karena saya share juga di beberapa grup. Alhamdulillah pada memulai ya mengkaji kitab. Tadi sudah ada pengantar dari Mbak Rina dan Mbak Ervin. Nah, sebagian teman-teman ya sudah tidak asing ya dengan Rahma ID, dan dari Jamaah Baitul Hikmah juga beberapa ada di sini. Nah, ini selama Ramadan ini kita akan bekerja sama untuk mengkaji satu kitab dengan judul Mu'jam A'lamin Nisa. Ya, Mu'jam A'lamin Nisa fil Qur'anil Karim. Jadi judul lengkapnya itu ada anak judul ya. Dirosah Maudhu'iyah Asy-Syakhsiyah Al-Mar'ah fil Qur'an. Mungkin Mbak Ervin apa bisa share juga itunya ya, covernya itu. Jadi kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan itu ya ensiklopedi perempuan dalam Quran ya.
Ini studi tematis memang. Di Rosah Maudhi'iyah itu kajian tematis tentang perempuan-perempuan dalam Quran. Nah, mengapa buku ini yang kita bahas? Tentu ini sangat tepat dengan kajian isu ya yang menjadi concern dari teman-teman Rahma ID. Dan di Baitul Hikmah juga ada satu satu sayap kajian lah ya. Nah, kita punya kajian tentang perempuan. Nah, itu Mbak Ani selaku koordinatornya itu kami punya Farhana. Nah, sehingga kita bahas buku ini. Pertama, orang sering kemudian isu-isu tentang perempuan, kajian tentang perempuan yang orang sering menyebut dengan feminisme, gender, ya, kajian gender dan lain sebagainya itu dari Barat. Sehingga ketika kita mau membahas itu, kadang sudah takut duluan gitu. Padahal kalau kita mau membaca sejarah, ya, sejarah peradaban manusia memang sebelum datangnya Islam itu banyak diwarnai dengan pandangan negatif terhadap perempuan. Itu. Jadi di buku Mutawali Asy'arawi itu disebutkan ya, jadi peradaban Yunani bagaimana pandangan terhadap perempuan, peradaban Cina, peradaban India, ya bahkan peradaban Arab sendiri gitu kan, sebelum Islam itu kan disebutkan di salah satu ayat Quran itu yang wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Jadi kalau ada kabar tentang kelahiran anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Nah, itu hanya satu hal, nanti banyak sekali kajian atau pembahasan tentang bagaimana perempuan itu diperlakukan oleh peradaban dunia lah kira-kira begitu. Nah, ketika Islam lahir, Rasulullah ini membawa pesan rahmah ya pada seluruh alam dan tak terkecuali adalah pada perempuan. Gitu. Maka kemudian ya pertama pengakuan bahwa perempuan itu juga manusia. Itu di Al-Hujurat. Kenapa itu juga menjadi landasan bahwa perempuan itu harus direkognisi sebagai manusia gitu ya, diakui sebagai manusia ya karena dulu ada anggapan bahwa perempuan itu sampai dianggap tidak manusia gitu, bukan manusia, mungkin setan lah atau benda atau apa itu. Sehingga kalau kita baca di surat An-Nisa ayat 19 itu kan ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kalian untuk mewariskan perempuan secara paksa. Nah, kalau diwariskan itu kan benda ya, barang, dan itu ada sejarahnya gitu. Terusnya ada asbabun nuzul, ada kisah yang melatar belakangi ayat itu turun gitu. Nah, itu salah satu dari yang dibahas di buku Mu'jam A'lamin Nisa fil Qur'an. Ketika membuka buku ini ya, membaca buku ini saya terperangah karena ternyata kalau perempuan ini dianggap rendah dan lain sebagainya ya. Nah, Islam ini mengangkat derajat perempuan ya diantaranya dengan kisah-kisahnya itu diabadikan dalam Quran. Sampai di buku ini ada sekitar 100 lebih ya nama-nama perempuan yang itu melatar belakangi turunnya ayat Quran. Tuh, baik itu kalau disebutkan secara eksplisit memang tidak semua ya. Yang disebutkan secara eksplisit kan seperti Maryam gitu ya, kisah Maryam. Terus kemudian misalnya kisah Ratu Balkis itu, tapi juga tidak disebutkan secara eksplisit namanya, tetapi kita kemudian siapa sih sosok atau tokoh yang ada dalam kisah tersebut. Nah, kemudian buku ini dimulai atau disusun ya berdasarkan alfabet. Sehingga kalau teman-teman misalnya pernah dengar nama Fatimah misalnya dalam sejarah Sahabiyah itu, sirah Sahabiyah ada nama Fatimah. Nah, Fatimah itu kan banyak banget. Ada Fatimah putri Rasulullah, ada Fatimah binti Asad, ya.
Fatimah binti Asad itu adalah istrinya Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah ketika ya ibunya wafat, kakeknya juga wafat, ya kan, akhirnya diasuh oleh Abu Thalib. Nah, Abu Thalib selama ini mungkin kita hanya tahu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian kakeknya meninggal lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, kenapa kita jarang sekali mendengar sosok perempuan yang mengasuh baginda Muhammad ini gitu kan? Kita nggak tahu, hampir jarang mendengar kan dalam buku-buku sejarah. Ngertinya ya paman, kakek, paman gitu kan. Nah, jadi itu apa juga karena ada faktor sejarah yang menutup itu gitu. Nah, sehingga kita harus kaji ini. Oh, di situ ada sosok bernama Fatimah binti Asad. Nggak mungkin paman ini ngasuh tidak dengan bibinya kan. Gitu. Bahkan misalnya istrinya Abdul Muthalib itu siapa? Kita juga hampir nggak pernah dengar namanya ya. Nenek Rasulullah gitu maksudnya. Nah, jadi kan nama-nama perempuan aja yang di. Nah, sehingga buku ini sangat bagus gitu. Mengungkap 100 lebih nama perempuan yang nama-nama ini melatar belakangi turunnya Quran. Nah, jadi misalnya Fatimah itu nanti diindekskan ada berapa Fatimah, ada Fatimah binti Muhammad, Fatimah binti Asad, lalu ada lagi Fatimah binti siapa banyak sekali. Nah, sehingga ini dia diurutkan berdasarkan alfabet. Jadi dimulai dari alif ya atau hamzah itu. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas nama A gitu, nama perempuan dengan awalan A. Nah, syukur-syukur nanti kalau kita bisa selesai itu ya bisa sampai yang huruf depannya ya gitu. Siapa ya di sini? Jadi ada nama Asiyah binti Muzahim itu istrinya Fir'aun. Lalu nanti Aminah binti Wahab ya, ibunya Rasulullah. Kemudian Arwa binti Robi'ah, Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma itu kan nanti banyak lagi juga nama Asma itu. Ada Asma binti Marsad, ada Asma binti Yazid, ya itu orator perempuan itu. Nah, buku ini sangat-sangat bagus untuk kita kaji ya. Ya tentu nanti kita lengkapi juga dengan referensi yang lain. Baik, silakan sudah di-share kah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Asiyah binti Muzahim. Nah, kita sering mendengar kisah tentang seorang perempuan, istrinya Fir'aun, yang teguh beriman, ya, dalam kondisi suaminya yang tidak beriman, ya, bahkan tiran, ya, mengaku Tuhan, gitu. Tapi istrinya ini seorang beriman. Nah, dia bernama Asiyah binti Muzahim. Itu kafilatu Musa. Kafilah itu beda kan ya, kafilah yang ini dengan kafilah. Ya kafilah yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu kan nanti kayak rombongan gitu kan. Kafilah apa gitu. Nah, kalau ini kalau pakai kafilah itu dari kafala itu artinya menanggung ya. Maka pernah kan mendengar istilah takaful itu ya. Takaful itu asuransi atau apa. Jadi saling menang. Nah, kafilah itu ini orang yang menanggung, seorang perempuan yang menanggung kehidupannya Nabi Musa. Maksudnya yang mengasuh Nabi Musa. Kita sudah sering mendengar bagaimana ketika Nabi Musa dalam kandungan ibunya, kemudian ada peraturan perundangan yang dibuat oleh Firaun akan membunuh ya anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Nah, ini ayat karena memang ini kisah perempuan dalam Quran ya, sehingga selalu ada ayat Qurannya. Nah, nanti bisa Ibu dan teman-teman dan Mas, mungkin kalau ada berapa yang Mas di sini, itu di surat Al-Qasas ayat 9. Surat Al-Qasas ayat 1 sampai 8 dan seterusnya itu bicara yang lumayan lengkap tentang kehidupan Nabi Musa. Ya, jadi dimulai dari ketika Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil itu, lalu kemudian ditemukan oleh Asia, ya ibunya galau, gimana ini anak kasih sayang seorang ibu harus pertaruhkan karena karena peraturan yang dibuat oleh Firaun itu kan. Nah,
Ini nanti dibaca di surat Al-Qasas ya, bisa dimulai dari ayat 1 kalau ingin mengkaji secara lengkap. Nah, ini dibaca di ayat 9 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak. Jadi istrinya Fir'aun itu berkata qurratu 'ainil li walak. Nah, apa ini dia ketika merayu ya, ketika merayu Fir'aun karena sudah ingin membunuh saja ketika ditemukan Musa di apa namanya Sungai Nil itu ya. Lalu istrinya merayu, barangkali ini nanti bisa menjadi penyejuk mataku dan engkau, ya Fir'aun gitu. La taqtuluh, maka jangan dibunuh. Asa ayam fa'ana au natakhidahu walada. Barangkali nanti dia itu bisa bermanfaat untuk kita atau kita angkat dia sebagai anak ya. Wahum la yash'urun. Nah, kemudian di surat At-Tahrim ini wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Nah, nanti mungkin secara apa artinya bisa teman-teman baca lah ini kalau diterjemah Quran kan udah banyak. Nah, sekarang kita lanjut membaca teksnya ya. Hiya Asiyatu bintu Muzahim. Ini namanya adalah Asiyah binti Muzahim. Kalau kita mau baca footnote-nya itu di bawah ada ikhtalafal mu'arrikhuna, bisa agak ke bawah kembali Naya. Ikhtalafal mu'arrikhuna fi ismi Asiyah wa nasabuha ikhtilafan katsiran. Nah, jadi nama Asiyah ini juga menurut ahli sejarah ada beberapa pendapat. Ya memang kalau kita mengkaji sejarah itu mesti akan ada banyak pendapat ya dari perbedaan pendapat tentang perbedaan waktu atau masa gitu ya, lalu nama seseorang. Nah, nanti kita harus siap juga misalnya mendengar nama sosok siapa misalnya Sumayyah binti Khoyat misalnya, itu seorang syahidah martir perempuan pertama dalam Islam, itu nama Sumayyah binti Khoyat. Nanti mungkin akan kita temukan nama yang berbeda ejaannya, mungkin menjadi Khobat, menjadi Habat atau apa gitu. Itu memang kita harus siap kalau baca tentang sejarah itu ya, tentang nama seseorang. Nah, dia ini namanya meskipun orang berbeda pendapat siapa Asiyah binti Muzahim ini, namun di buku ini disebutkan dia bernama Asiyah binti Muzahim bin siapa lagi? Bin Asad bin Ar-Royan bin Al-Walid. Nah, jadi ini bin-bin-binnya ya. Sehingga Asiyah ini adalah putri dari Muzahim. Kemudian Muzahim ini anaknya Asad, Asad ini anaknya Royan, Royan ini anaknya Al-Walid. Nah, ini saya coba komparasikan dengan referensi lain ya. Saya temukan di buku lain itu Asiyah binti Muzahim bin Ubaid, ya bin Ubaid bin Royan bin Walid. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau baca sejarah memang harus siap ada beda-beda nama, beda ejaan gitu ya. Nah, buku mana yang saya jadikan perbandingan ya? Ini sering keluar di Facebook ya. Buku Bidadari Dua Negeri judulnya. Wanita-wanita luar biasa pelukis sejarah umat manusia. Ini juga terjemahan ya. Terjemahan apa judul Arab juga. Mukminat lahunna indallahi sya'an. Nah, di sini disebutkan kalau Asiyah itu bintinya Muzahim bin Ubaid. Kalau menurut yang di buku ini. Bukan yang di kitab ya. Ini saya buku karena bahasa Indonesia di buku sudah terjemah. Nah, sementara yang di buku yang di kitab ini disebutkan di situ bin Asad. Nah, berarti kan itu ada perbedaan Asad dan Ubaid. Nah, mungkin itu hanya karena beda ba dengan sin gitu kan kalau kita barangkali. Nah, oke. Dia ini siapa Asiyah binti Muzahim? Dia adalah zaujatu Mus'ab Ar-Royan. Istri dari Mus'ab Ar-Royan. Nah, berarti dari sini kita selama ini mendengar bahwa Asiyah itu istrinya Fir'aun. Nah, di sini disebutkan Fir'aun itu nama aslinya adalah Mus'ab Ar-Royan. Nah, karena Fir'aun itu kan semacam gelar kerajaan ya.
Ya, misalnya kalau Hamengkubuwono 1, 2, 3 sampai 10 gitu. Nah, itu siapa nama asli beliau ya? Kayak Hamengkubuwono itu kan pasti punya nama sendiri-sendiri. Nah, si Firaun yang di zamannya Nabi Musa dilahirkan ya, ini dia bernama Mus'ab Ar-Royan. Sehingga dari sini kita temukan ada kesamaan Ar-Royan. Maka, apakah Asiyah dan Firaun ini juga masih satu silsilah gitu. Nah, maka di sini disebutkan nanti ya di wa fir'aunu misra ayami wiladati nabiyillahi Musa bin Imran. Nah, Mus'ab Ar-Royan ini Fir'aun ya, raja di Mesir pada apa namanya kelahirannya Nabi Musa. Ya, sehingga ada Firaun-Firaun yang sebelumnya atau Firaun-Firaun sesudahnya gitu. Nah, ini. Baik. Kemudian kanat min khiyarin nisa. Asia ini adalah perempuan pilihan. Khiyar itu maka kita pernah mendengar istikharah itu kan minta pilihan kan? Meminta pilihan. Wa min banatil anbiya'i wa ihdan nisa'i al-muwahhidat al-fadilat. Dia si Asyah binti Muzahim ini wa min banatil anbiya, termasuk dari anaknya para nabi. Nah, memang di sini tidak disebutkan silsilahnya ke atas sampai ke mana, tapi kan di zaman Nabi Musa itu kan sudah ada nabi-nabi sebelumnya kan? Nah, kalau kita urutkan nama-nama nabi itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Solih ya kan? Adam, Idris, Nuh, dan Solih, Ibrahim, dan Hud, Ismail, Ishak, Yakub. Nah, dan seterusnya ya. Berarti ada urutannya sampai ke para nabi terdahulu sebelum Nabi Musa. Wa ihdan nisa ilmu wahidat. Salah satu dari perempuan yang bertauhid. Al-fadilat punya keutamaan, al-mu'minati billah beriman kepada Allah, wa bi syariati Musa alaihi salam, dan juga beriman pada syariatnya Musa. Wa kana umman lil mu'minina tarhamuhum. Orang-orang beriman yang mana Asiyah ini menyayangi mereka. Yang menyayangi orang-orang beriman itu. Wa tatasaddaqu alaihim. Rajin bersedekah gitu ya. Wa yadkhuluna 'alaiha. Yadkhulun ini dia pelaku atau fa'il atau subjeknya itu pada orang-orang beriman tadi. Nah, kalau diartikan letterlek itu wa yadkhuluna 'alaiha itu dan mereka masuk atasnya. Maksudnya apa ya? Orang-orang beriman ini berlindung pada Asiyah binti Muzahim. Kemudian urifat bis-shalahi wat taqwa wat tarahumi ala du'afa'il mu'minin. Siapa Asiyah ini? Urifat. Urifat itu artinya dikenal, diketahui ya. Dikenal bis-shalahi, kesalehannya. Wat taqwa dan ketakwaannya. Wat tarahum dan penyayang. Ya, ala du'afa'il mu'minin. Pada orang-orang mukmin yang lemah, ya. Wa kanat taqdi aktsara awqatiha bitalahhuji bi dzikrillahi wa tasbihihi wa taqdi aktsara awqatiha, menghabiskan banyak waktunya itu bitalahhuj. Talahhuj itu akar katanya sama dengan lahjah. Lahjah itu kan kemudian bahasa Indonesia menjadi logat gitu ya. Logat maksudnya ya dia itu apa kalau bahasa kita itu kayak merapal doa gitu, mengeja. Ya jadi selalu lisannya ini ya dia banyak menghabiskan waktunya itu untuk mengeja zikir Allah. Maksudnya
rajin untuk lisannya ini selalu berzikir kepada Allah. Wa tasbihihi, dan bertasbihkannya. Kanat tukhfi imanaha billahi wa bi syari'ati Musa alaihi salam. Asiyah ini tukhfi imanaha, menyembunyikan keimanannya billahi, kepada Allah. Jadi keimanannya pada Allah dan pada syariatnya Musa itu disembunyikan oleh Asiyah. Mengapa kok disembunyikan? Nggak berani ditampakkan gitu ya. Khaufan min zaujiha. Ya, karena dia takut pada suaminya. Alladzi tajabbara wa'atan. Tajabbara itu apa ya, garang gitulah, ganas, kejam gitu. Suaminya itu karena kejam. Wa kafara billah. Dan kita sudah sering mendengar kalau Fir'aun itu kafir pada Allah. Wadda'al uluhiyata, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Wa ata biqabaihil umuri, selalu melakukan perkara-perkara yang buruk. Gitu. Itulah Fir'aun. Berikutnya, ala dhifafin nili rafatil qasril azimi jalasat Asiyatu bijiwari zaujiha Fir'auna musta'thiratan duna nisaihi bihubbihi wa i'jabihi. Dhifaf itu ya kira-kira ya di pinggir begitulah. Ya. Di pinggiran sungai Nil, di salah satu tepinya istana yang megah itu, Asiyatu bijiwari zaujiha. Asiyah ini sedang santai duduk di samping suaminya, yaitu Fir'aun. Duna nisaihi bihubbihi wa ijabihi. Ya, di luar perempuan-perempuan yang lain lah gitu. Karena Fir'aun ini sangat menyayangi istrinya, ya, bihubbihi wa ijabihi. Maksudnya karena sayangnya kepada istrinya itu, sehingga mereka di waktu satu hari gitu ya bersantai-santai berdua di pinggiran sungai Nil. Kemudian nazarat Asiyatu ila sawadin fi ardhin nili yusbihus sunduqa. Nah, tiba-tiba Asia ini melihat ada suatu kehitaman gitu ya, sawat, aswat gitu kan, artinya hitam kan. Ada benda kehitam-hitaman fi ardhin Nil, di permukaan sungai Nil. Yusbihus sunduqa, menyerupai kotak. Ya, kok kayak ada kotak, kalau bahasa Jawanya tuh ketimbul-ketimbul gitu ya di sungai Nil itu. Terus hitam warnanya. Fa'amarat jawariha biihdarihi. Lalu Asia ini memerintahkan pada pelayannya untuk, ya, ihdhar itu dari hadhara itu hadir, menghadirkan, maksudnya menghadirkan itu diminta untuk mengambilkan, ya, untuk mengambil kotak yang ada di tepi sungai Nil itu tadi. Wa ma kana asyaddu dahsyatiha hina fatahat as-sunduqa fa idza fihi tiflun sairun. Nah, betapa dahsyat. Dahsyat itu dari bahasa Arab ternyata ya. Dahsyat itu. Dahsyat itu kan menunjukkan suatu kekaguman kan. Kagum, terkaget gitu. Nah, ini wa makan asyaddu dahsyat ya. Nah, dia betapa kagetnya si Asia ini hina fatahat as-sunduqa, ketika dia membuka kotak itu tadi, fa idza fihi tiflun saghirun. Ternyata di dalamnya ada
anak kecil. Bukan anak sih, masih bayi. Kalau anak ya anak-anak ya sudah berontak. Apa ya, jadi tiflun sari, maksudnya ya ada bayi di dalam kota itu. Nadat minha sayhata i'jabin. Nada itu artinya menyeru ya, memanggil. Soyhah itu berteriak, i'jab. Ya, ya bahasanya kira-kira ya dia teriak histeris lah gitu. Kok bisa ada bayi di dalam kota itu? Nah, jadi dia berteriak histeris. Ma ajmalaha min hadiyah katanya. Oh, ini hadiah yang begitu bagus, indah. Innaha hadiyatun minas sama. Ini adalah hadiah dari langit. Kemudian rafa'as saghiru ila asiyata wajhahu al-musyriqa bibtisamatin hulwatin wa nazara ilaiha bi'ainaini yasha'u minhuma nurun sahirun. Nah, rafa'a itu kan artinya mengangkat ya. Nah, bayi mungil tadi itu dia mengangkat wajahnya, maksudnya mendongak gitu ya. Al-musyrik bibtisamatin hulwa, dengan menyungging senyum yang manis. Jadi mendongakkan wajahnya lalu tersenyum manis bayi dalam kota itu. Wa nazara ilaiha bi'ainaini. Lalu dengan kedua matanya melihat kepada Asia. Yasha'u minhuma nurun sahirun. Jadi seakan ada apa, cahaya yang menyihir Asia. Yang menyihir maksudnya memukau. Kita bayangin ya kalau lihat bayi aja kita kan gemes gitu loh. Nah, ini ditambah dia melihat pada Asia terus sambil tersenyum sambil memancarkan cahaya yang memukau si Asia ini tadi. Qalat Asiyatu. Lalu apa kata Asia? Hadza ibni. Oh, ini anakku. Sebentar di sini walam yakun laha wala lil malik walad. Karena Asia maupun Raja Fir'aun itu tadi tidak punya anak. Wa qala Fir'aunu. Nah, ketika Asia mendapatkan apa itu tadi bayi dalam kota itu, dia girang, senang ya. Sebaliknya Fir'aun, dia justru marah. Dia bilang apa? Kaifa akhta'u hadzal ghulama adzabha? Kok aku bisa salah nggak membunuh anak ini ya? Maksudnya kok bisa terlewat dari pembunuhan gitu. Kan itu sudah eksekusi pembunuhan bayi-bayi laki-laki sudah berlaku ya, sudah diberlakukan. Nah, ini kok ada yang kelewat gitu. Jadi si Firaun kagetnya. Kalau tadi kaget senang, nah kalau ini kaget dia marah. Kok bisa terlewat ini masih ada anak laki-laki yang belum dibunuh gitu. Tsumma qama wa kharaja. Lalu Firaun bangkit berdiri dan dia keluar karena marah tadi. Li'anna Fir'auna ra'a fi manamihi. Jadi suatu hari Fir'aun itu bermimpi. Ra'a fi manamihi itu melihat dalam tidur. Maknanya adalah bermimpi. Anna naron aqbalat alaihi min jihati baitil maqdis. Fa'ahraqat misra wa atat ala jami'il aqbat. Nah, suatu hari Fir'aun itu bermimpi melihat ada api yang datang dari arah Baitul Maqdis. Musa di Mesir ini kan masih ada keturunannya, maka dia apa namanya, kaumnya kan disebut Bani Israel. Nah, ini kita perlu merunut sejarah Bani Israel itu siapa. Nah, kita ketahui Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu nama lainnya Israel. Kenapa disebut Israel? Israel itu bahasa Ibrani
artinya Abdullah, hamba Allah. Atau makna yang lain, Israil itu yang kita tahu di surat Al-Isra ya. Teman-teman sudah sering kan mendengar Isra Mi'raj, perjalanan di waktu malam. Ya, nah kenapa? Karena si Nabi Yakub ini senang melakukan perjalanan malam. Maka nama lain dari Nabi Yakub itu adalah Israil. Nah, awal mula Nabi Israil ini kan di Palestina sana kan, belum di Mesir. Nah, lalu kemudian Nabi Yakub ketika punya anak Yusuf ya, lalu Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur itu kan, lalu ditemukan orang Mesir. Nah, setelah itulah lalu dibawa ke Mesir sampai menjadi raja. Ketika menjadi raja, keluarganya diboyong ke Mesir. Nah, dari keturunan Yusuf itulah lalu turun sampai ke Nabi Musa. Nah, maka ini Nabi Musa ini masih keturunan yang di Baitul Maqdis tadi. Karena di Mesir sendiri ada penduduk asli ya. Kita pernah mendengar istilah Koptik gitu ya, atau Kibeti. Nah, kapan hari saya cerita di kelas ini atau mana ya? Ya bukan kelas ini, dalam arti mungkin sebagian dari teman-teman di sini sudah pernah mendengar apa nama Maria Al-Qibtiyah. Itu salah satu, ada yang menyebut istri Nabi, ada yang menyebut ya bukan istri ya, budak perempuan. Tapi kalau budak ini jelas karena waktu itu Rasulullah ketika mengirim ya salah satu sahabat yang bernama Khotib bin Abi Balta'ah untuk menyerahkan surat kepada Raja Mesir ya untuk apa ya diajak untuk masuk Islam. Nah, waktu itu Raja Mesir tidak langsung menerima ajakan itu, tapi mengirimkan hadiah. Nah, hadiah diantaranya adalah 2 budak perempuan, ya, yang namanya Maria Al-Qibtiyah dan Sirin gitu. Nah, yang Maria Al-Qibtiyah ini akhirnya oleh Rasulullah, ya, ada sebagian mengatakan dinikahi, kemudian punya anak Ibrahim, ya, yang meninggal waktu masih bayi itu. Nah, sehingga apa namanya ada lalu terjadi gerhana, lalu orang mengira bahwa gerhana itu karena putra Rasulullah Ibrahim itu tadi meninggal. Gitu. Lalu Rasulullah bersabda bukan, jadi tidak ada kaitannya antara meninggalnya anakku dengan gerhana, tapi gerhana itu adalah fenomena alam. Nah, jadi optik atau kipti itu tadi yang orang asli Mesir. Nah, si Musa, Nabi Musa ini adalah pendatang di Mesir itu tadi. Jadi dan sehingga mimpinya Firaun ini dia melihat ada api yang datang dari arah Baitul Maqdis, fa'ahraqat Misra. Nah, apinya itu membakar Mesir, wa atat ala jami'il akbar, dan mengenai segala penjuru Mesir gitu. Jadi kan Firaun ketakutan pemimpinnya kebakaran nih gitu. Ala Fir'aun kuhnatahu. Lalu Firaun bertanya kepada juru ramalnya, takwila ru'yahu hadhihi. Bertanya tentang takwil mimpinya Firaun tadi ya. Faqalu lahu. Lalu para juru ramal itu menjawab atau mengatakan pada Firaun rajanya, sayuladu gulamun min bani Israil. Nah, akan lahir anak dari Bani Israel, yakunu halaku ahli Misra. Nah, nanti akan menyebabkan binasanya atau rusaknya penduduk Mesir ala yadaihi, di tangannya gitu. Jadi akan lahir anak laki-laki yang dari anak laki-laki ini Mesir ini dari juru ramalnya Firaun. Fa'asdir awamiroka.
Nah, akhirnya diperintah ya oleh juru ramal itu Firaun, faasdir awamiro, karena sekarang kalau gitu buat apa ya, peraturan perundang-undangan atau apalah gitu ya. Buat peraturan Firaun, wahai raja gitu. Biqatli kulli mauludin zakarin. Jadi buat peraturan sekarang, dibunuh kalau ada anak laki-laki yang lahir. Yuladu mana tadi? Ya, yuladu li bani Israila fi tauhin wasa'ati wiladatihi. Jadi kalau nanti ada anak laki-laki dari Bani Israel yang lahir, maka dibunuh saat dilahirkannya itu. Nah, ini kan ancaman ya. Ancaman buat Firaun. Maka dia membuat peraturan membunuh anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Aqbalat zabbahuna wa dakhalu sabiyya. Nah, karena itu tadi dia membuat peraturan membunuh anak laki-laki, maka adzabahun. Zabaha itu kan artinya menyembelih ya. Adzabahun itu penyembelih ya, al-gojo kira-kira begitu ya. Nah, itu menemui Asyah tadi. Ya telubuna sobiyah, meminta anak yang ditemukan di pinggiran sungai itu tadi. Inza'ajat wa qalat lahum bighaizin amiratin. Nah, lalu Asyah mempertahankan ya, gendoli bahasa Jawanya itu. Digendoli jangan sampai ini jatuh ke tangan Al-Quju ini nanti dibunuh gitu. Wa qalat lahum bighaizin amirah. Lalu Asyah berkata kepada mereka para Al-Quju itu bighaizin amirah, dengan kemarahan yang sangat, dia marah. Insorifu min amami, pergi dari hadapanku. Fa inni la u'ti atifla li ahad. Aku nggak akan memberikan anak ini kepada seorang pun. Qalu, lalu para Al-Quju tadi menjawab, innatif la syakka min bani Israel. Ini harus dihabisi, harus dibunuh ini gitu. Fasarokhat. Lalu Asyah berteriak, inna hadza sobi. Ini anak ini la yazidu Bani Israel, nggak akan pengaruh pada Bani Israel gitu, tidak bertambah, itu maksudnya nggak ada pengaruh, udah nggak usah dibunuh gitu. Ja'at Fir'auna. Nah ini teman-teman, jadi kata membaca kitab itu kalau apalagi gundul seperti ini, kita sebelum itu memang harus tahu arti ya. Ini kalau bacanya Ja'at Fir'aunu, nah itu udah beda artinya. Yang pertama, Ja'at itu untuk perempuan, maka tidak mungkin dibaca Fir'aunu karena Fir'aun laki-laki. Ya, ini kalau kita baca sekilas membahas tentang kaidah ya. Jadi di situ Ja'at Fir'auna. Maknanya Ja'at datang, siapa yang datang? Ya Asyah tadi kelanjutannya. Fir'auna kepada Fir'aun. Nah gitu. Maka membacanya tidak Ja'at Fir'aunu, tapi Fir'auna. Karena secara kaidah sudah tidak nyambung kalau Ja'at Fir'aunu ya, Ja'at itu untuk perempuan. Nah, kalau dibaca Fir'aunu itu dia sebagai subjeknya. Sementara di sini karena Ja'at ini sudah menyimpan subjek yaitu perempuan, maka Fir'aun di sini sebagai objek gitu ya. Ja'at Fir'auna. Nah, Asyah ini datang kepada Fir'aun, tulatifuhu wa tasta'tifuhu, merayu dan mengiba. Atfah itu kan, atifah itu kan artinya apa ya, kayak iba gitu, kasihan gitu kan. Nah, tasta'tifuhu itu meminta belas kasihan ya, mengiba kan. Jadi merayu dan mengiba. Wa tatawassalu ilaihi qailatan. Pernah mendengar istilah tasliyah ya? Tasliyah itu kan hiburan gitu. Kalau yang alumni pesantren terus apa namanya, waktu ada kegiatan muhadharah itu belajar pidato,
Itu kan biasanya untuk yang berbahasa Arab ya, yang pesannya udah bahasa Arab kan biasanya ada acara-acaranya kan, al-iftitah, qiraatul Quran, itu kan. Terus nanti kan ada salah satu apa namanya rangkaian acaranya itu at-tasliyah itu. Tanya Mbak Ervin tuh yang dari pondok berbahasa Arab. Tasliyah itu kan hiburan atau selingan. Nah, jadi di sini watat tawas talu ilahi maksudnya sambil menghibur gitu ya. Pada Firaun dia mengatakan apa? Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aini di mana ya tadi di pembuka pembahasan tadi ya ayat ini dia merayu, mengibah, kemudian menghibur ya Firaun. Ya nanti anak ini kan bisa menjadi penyejuk hati, penenang hati, penyejuk mata kita Firaun gitu. Udahlah nggak usah dibunuh ya, ya rayuan perempuan jangan dibunuh gitu. Barangkali nanti anak ini bisa kita angkat jadi anak angkat kita, terus dia juga akan bermanfaat di kemudian hari untuk kita. Sudah enggak, jangan dibunuh. Kaminya. Tapi apa kemudian sikapnya Firaun? Garang, galak gitu. Jadi tadinya merayu istrinya, tapi dijawabnya malah dengan keganasan, kegarangan gitu. Mungkin kalau bahasa sekarang itu ngegas gitu. Gak usah ngegas, rek. Jadi jawabnya sambil ngegas gitu kan. Jadi malah qurratu aini lak. Laknya di sini laki ya. Kamu istrinya maksudnya. Ya, penyejuk mata, penenang hati itu untuk kamu. Amma ana fala hajatan lifi. Kalau aku nggak butuh, kata Firaun. Ya ngerayu-ngerayu ini anak ini jadi penyejuk hati, jadi qurrata ayun. Itu untuk kamu, bukan untuk saya. Saya nggak butuh, kata Firaun. Rohat asiyatu tatawassalu wa tatlubu min Firaun. Nah, Asia tidak putus asa, ya masih terus merayu, ya meminta pada Firaun. Faqala laha, lalu berkata kepada Firaun, la, faqala laha, oh ini jawaban Firaun pada Asia. La, fal yadhbah atau fal yuzbah. Tidak, ini harus dibunuh ini. Fa inni akhafu an yakuna min bani Israel. Aku khawatir ini nanti dari bani Israel. Wa an yakuna huwa alladzi halakuna wa zawalu mulkina ala yadih. Ini nanti dia menjadi penyebab kehancuran dan hilangnya kerajaan kami di tangannya. Harus dibunuh. Kata Fir'aun. Lakin Asyata lam tayas. Tapi Asyah tetap tidak putus asa. Tidak mundur dari apa namanya permintaannya tadi supaya Musa jangan dibunuh. Falam tazal tarfaqu bihi hatta amsaka an qatlihi wa radiya wa habahu laha. Falam tazal tarfaqu bihi hatta. Jadi tetap merayu gitu ya. Hatta amsaka sehingga Fir'aun ini nanti dia bisa menahan atau mengurungkan ya diurungkan niatnya tadi untuk membunuh Musa dan dia rela dan akan memberikan Musa itu pada Asia. Nah, ini ada salah satu hadis Nabi diriwayatkan oleh ya ini dari Abdullah bin Abbas ya. Lau annahu qala wa huwa li qurratu ainin idzal la amana bihi walakinnahu abiya falamma akhadhahu ilaihi akhadha Musa bilihyatihi fanatafaha faqala fir'aunu alayya bidzabahina hadza huwa. Nah, ini coba saya sambil cek hadisnya ya. Ini kira-kira artinya itu
Ini karena hadis ya. Jadi kenapa Fir'aun ini dia mengatakan itu kan penyejuk hati, penyejuk mata itu tadi kan untukmu, bukan untukku. Nah, menurut hadis ini kalau misalnya Fir'aun itu sampai mengiyakan, ya kan, sampai dia juga mengiyakan apa yang dikatakan oleh Asia, maka dia pasti beriman gitu. Tapi kan pada akhirnya dia tidak beriman. Itu kira-kira. Nanti kita cek lagi. Lau annahu qalahu wa huwa li qurratu ain idzal la amana bihi walakinahu aba atau abia. Falamma akhadahu ilahi akhadha Musa bilihiyatihi fanafata. Jadi tadi kan Firaun tetap tidak mau mengakui bahwa Musa ini akan menjadi qurratu ain untuk dia, ya. Nah, maka dia ya tetap abai, dia tetap ingkar, tidak mau mengakui itu gitu. Nah, kemudian falama akhadhahu ilahi, lalu ketika Musa ini diambilnya, akhadha Musa bilihyatihi. Lalu ini kan pernah kita dengar cerita dia narik-narik jenggotnya itu kan, panatafaha. Lalu Fir'aun ini marah. Natafa itu ya marah atau kayak naik pitam gitulah. Faqala Fir'aun, lalu Fir'aun berkata, alayya bidzabbahin hadza huwa. Udah, aku mau manggil para al-gujo untuk membunuh anak ini. Nah, teman-teman dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa ini sudah jam 5:30 Mbak Rina. Mungkin kita akhiri sampai ini ya, Mbak Ervin. Ya, nah, mesti kita masih ada aktivitas apalagi di hari Senin ya. Hari Senin pertama masuk. Ya, saya mohon maaf, mungkin sampai sini dulu, bisa ditutup oleh Mbak Ervin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditandai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ya dari ini. Nah, ingin saya tarik, mungkin teman-teman ada beberapa masuk gitu ya tadi bahwa banyak sekali dalam sejarah hapuskan nama-nama perempuan. Bisa jadi misalnya dekat Nabi gitu, seperti yang Tolib, dari momennya Nabi Muhammad setelah galnya ibunya itu dengan kakeknya, kemudian anaknya dan lain sebagainya, itu semuanya laki-laki. Padahal laki-laki mungkin ya ternyata ngomong sendirian. Sepertinya Mbak Ervin wifi-nya kurang stabil. Bu Ella, bisa kita lanjut saja? Enggak, ini tadi ada chat Mbak Rita mau beri sambutan ya Mbak Rina. Nggih, Mbak Rita sudah siap. Nanti aja di ujung, Mbak, diselesaikan dulu. Nggih. Nih, Sampun Mbak Mbak Ervin Rita. sudah bergabung. Ya, mohon maaf. Mohon maaf sekali ini karena sinyal di desa ya. Nah, itu tadi kisah Siah, dan kita harus tetap banyak belajar tentang perempuan ini, salah satunya di kitab ini, karena banyak sekali nama-nama perempuan yang dihapus dari sejarah gitu. Seperti halnya sejarah Nabi Muhammad sendiri, yang kadang kita tidak sadar, yang kita sebutkan, yang mengasuh Nabi Muhammad selalu laki-laki, padahal tidak mungkin kan ya laki-laki mengasuh sendiri tanpa perempuan. Oke, langsung saja mungkin dari Rahma ID, Mbak Rita Pranawati mungkin ingin memberikan sedikit sambutan dari cara kita yang berkolaborasi dengan Rahma ID. Monggo Yunda, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ngaji kitab gitu ya. Hal yang sangat penting dan prinsipil ketika kita kembali ke teks untuk dikontekstualisasikan, tetapi kita tidak
boleh lupa terhadap teks itu sendiri, begitu ya. Dan pada kesempatan Ramadan kali ini senang sekali Rahma.id di usianya yang mau ke-3 tahun bekerja sama dengan Baitul Hikmah, dengan para ustadzah yang luar biasa. Ada Ustadzah Lailatul Fitriah Zakia, kemudian juga Ustadzah Ervin Walida, dan Ustadzah Ani Sukria. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk merujuk kembali kepada teks-teks untuk kita kontekstualisasikan. Seringkali di dalam kita mengaji, ayat-ayat kauniyahnya lebih kuat daripada ayat-ayat kuliah, padahal sebenarnya itu harus seimbang begitu ya, karena kita harus merujuk kepada teks yang aslinya. Teman-teman mungkin belum semuanya belajar bahasa Arab, tetapi saya kira apa yang disampaikan Ustadzah Mbak Ella tadi itu sudah bisa membantu begitu ya, bahwa kita penting sekali untuk tetap merujuk kepada teks aslinya. Sejatinya pengajian-pengajian seperti ini tentu menjadi pengajian yang penting karena ketika kita membaca Quran, runut hadis dan sirah nabawiyah, itu ya akan lebih baik kalau itu kita kembali kepada dasarnya. Ini yang sering sekali tidak tren begitu di kalangan milenial dan Gen Z begitu, karena dianggap ribet dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya ini menjadi bagian penting. Di sini hadir teman-teman Rahma, Mbak Maharina, kemudian juga Mbak Mona dan juga teman-teman semuanya. Tradisi-tradisi menghidupkan teks itu saya kira penting agar kita juga menjadi lebih paham dan mengerti apa yang terjadi dengan teks, apa yang ada di dalam teks, sehingga kemudian kita bisa menguatkan kembali konteksnya. Tapi tidak melupakan teks. Yang sering terjadi kan hanya memahami kontekstualnya gitu, tapi tidak merujuk pada Quran wa Sunnah gitu. Mudah-mudahan kajian ini bisa disosialisasikan nanti sama Mbak Marina dan tim Rahma.id, bisa dikuatkan lagi, dipotong-potong di bagian mana yang biar rujukan ya, kalau anak Gen Z itu kan merujuknya ke sosial media dan Google gitu ya, nyai Google dan nyai sosial media. Maka ini juga bisa menjadi bagian yang menguatkan kita semua. Insya Allah pengajian ini bisa menjadi manfaat di tengah kita bulan Ramadan, sekaligus kita semua senantiasa diberikan sehat, amin. Kemudian bisa belajar sekaligus nanti mengamalkan ilmunya. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kemudian tentu kepada 3 ustadzah kita, Ustadzah Ella, Ustadzah ini, dan Ustadzah Ervin, dan teman-teman Rahma.id. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rita kesimpulannya, semoga kerjasama ini bisa membawa barokah ya, apalagi di bulan penuh berkah ini. Mungkin itu dari saya sebagai moderator, akan saya kembalikan kembali kepada MC Ustadzah Mahalini. Terima kasih Ustazah Ervin, Mbak Rita yang sudah berkenan untuk menyapa kita semua dalam pertemuan pertama di ngaji kitab juga Ustazah Ella gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan bertemu lagi pada hari Rabu ya, dan juga Jumat
Jadi untuk pertemuan pertama ini kita bisa akhiri dan semoga dengan adanya ngaji kitab ini kita bisa semakin bersemangat dalam memperluas wawasan, baik itu mendalami kisah-kisah Rasul dan juga sahabatnya, juga menambah semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Semoga sehat selalu semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Foto dulu mungkin bisa on cam semuanya, Mbak-mbak semuanya. Lupa. Tadi ada sekitar 40 ya, 40 lebih yang Ya, hadir. alhamdulillah banyak. Alhamdulillah, semoga bisa konsisten. Yang mau foto bareng silakan. Mungkin hari Rabu depan nanti bisa ngajinya gantian gitu ya, bisa baca juga. Oke. Sudah siap semua? Yuk, slide kedua juga. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Senyum. Terima kasih bisa kembali beraktivitas menyambut hari Senin. Selamat berhari Senin. Hari Senin. Halo Biar Mas B, Mbak Ella. atur nuhun, ngapunten. Anjir. Kurang pamit. Ya, Mbak Rita, sehat selalu Mbak Rita. Amin. Yuk kita akhiri. Saya akhiri nggih.